Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herni Wahyuni, NPM 1812111030, kelas Strategi Pemasaran 5MAP1. Di sini saya akan menjelaskan strategi merek atau strategi kepuasan pelanggan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang materi strategi merek, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu merek. Jadi, secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa, yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand ini sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Selanjutnya yaitu penentu strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penentu strategi merek. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek atau brand strategi perusahaan. Yang pertama yaitu strategi perluasan lini produk. Strategi perluasan lini produk artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fitur tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan arti, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strategi perluasan merek. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Yang ketiga, strategi banyak merek. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Yang keempat, strategi merek baru. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu, di antaranya adalah dikhawatirkannya jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Yang kelima, strategi merek bersama. Merek bersama atau co-branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut dengan kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh strategi merek. Yang pertama, contoh perluasan lini produk, yaitu ada produk Indomie dengan berbagai varian rasa.
Yang kedua, strategi merek baru, yaitu ada Fristi. Dan yang ketiga, strategi merek bersama atau co-brand strategi, yaitu ada Aqua. Yang keempat, yaitu strategi multi-brand, yaitu ada berbagai macam varian rasa dan merek dari produk Walls. Yang keempat, yaitu strategi perluasan merek, ada berbagai macam varian produk dari ABC. Dan selanjutnya yaitu strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pengambilan keputusan pembelian, konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu konsumen akhir atau individual dan konsumen organisasional. Konsumen organisasional diantaranya yaitu konsumen industrial, konsumen perantara, dan konsumen bisnis. Tujuan dari konsumen individual tak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sendiri atau untuk dikonsumsi. Sedangkan organisasional adalah untuk tujuan keperluan bisnis dengan tujuan memperoleh laba dan kesejahteraan anggotanya. Selain dua tipe konsumen, juga terdapat dua macam produk atau barang, yaitu barang konsumen dan barang industrial. Penekanan pada bab ini adalah konsumen akhir, sehingga strategi yang dikembangkan akan diarahkan untuk keperluan memenuhi kepuasan konsumen akhir. Dalam keputusan pembelian barang, konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembeliannya. Umumnya, ada 5 macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peranan tersebut meliputi yang pertama, pemerakarsa atau initiator, yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, pemberi pengaruh, yaitu orang yang memberikan pengaruh terhadap pandangan, nasihat, dan pendapat untuk menentukan keputusan pembelian. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian apakah jadi atau tidaknya yang berhubungan dengan 5W1H terhadap barang atau jasa. Yang keempat, pembeli, yaitu orang yang mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau transaksi secara aktual. Yang kelima, pemakai atau user, yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan menyebabkan para pesaing harus berusaha keras dan memerlukan biaya yang tinggi dalam usahanya merebut konsumen atau pelanggan perusahaan lain. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang dibutuhkan komitmen baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di antaranya yaitu, yang pertama, strategi pemasaran berupa relationship marketing, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Yang kedua, strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik dari para pesaing. Yang ketiga, strategi unkondisional. Strategi ini berisikan pada komitmen untuk memberikan kepuasan pada pelanggan
yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu, produk atau jasa, dan kinerja perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, garansi atau jaminan istimewa mutlak dirancang untuk meringankan risiko atau kerugian pelanggan. Selanjutnya, 4 aspek penting dalam penanganan keluhan, yaitu yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah, pemecahan masalah bersama antara pelanggan dan perusahaan agar masalah tidak runyam. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan, yaitu dengan cara segera menanggapi keluhan konsumen dengan seefektif mungkin. Yang ketiga, kewajaran dalam mengatasi masalah, yaitu tidak merugikan satu sama lain atau menguntungkan kedua pihak. Yang keempat, kemudahan konsumen untuk menghubungi perusahaan. Hal ini sangat penting bagi konsumen untuk menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan keluhannya. Sebagai sarana dibutuhkan oleh konsumen adalah perusahaan menyediakan sarana komunikasi, contohnya telepon khusus, hotline service, email, web, dan lain-lain. Oke, baiklah teman-teman. Berikut adalah sedikit penjelasan dari saya tentang materi strategi merek atau strategi kepuasan pelanggan. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Thank you teman-teman. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube saya.